Saya melihat persoalan ini harus diselesaikan dengan bijak, karena kita juga memahami sekolah swasta memiliki tantangan operasional. Ijazah itu bukan sekedar selembar kertas, itu adalah pintu masuk untuk melanjutkan pendidikan yang lebih. Ya, Apa sih? ini loh Nya. Apa? Kok nadamu lembut gitu, memelas gitu nih, kayak pasti ada maunya nih. Lihat di kameraku sudah tidak 3GP loh. Sudah Bagus kan? hadiahnya. Udah ada bisa buat video ya. Iya, tapi ini juga saya HD-nya. Apa tuh? High kebutuhannya. Oh. Ini loh Nya, saya kan disambatin sama ponaan. Kenapa sih ponaan? Mau daftar ulang. Kok mau daftar ulang? Ini kan anaknya udah lulus. Udah lulus. Ijazahnya tuh ditahannya. Lah kenapa? Nah, administrasinya kan belum beres. Saya kan jadi anggi-anggi orong-orong. Terus maksud kamu ngomong ke aku nih ngapain? Iya, saya ini kan karena orang tuanya itu curhat ke saya. Saya juga ikut bingung lah. Ya, tolong lah Nya. Ini Apa sih? kasihan anaknya. Mbok ya dibantu administrasinya gitu loh Nya. Aku punya solusi. Wah, apa itu Nya? Ambilin lilin, tak jagain. Kamu yang pergi. Kebaliknya, biasanya kalau nyonya yang berangkat, dapatnya lebih banyaknya. Saya dong, kamu yang jaga lilin nih berarti ya. Nanti tak sebule lilin nih. Iya deh, kamu butuh berapa sih? Nah, enggak banyaknya. Apa? 5 digit aja loh Nya. Masa loh, aku tiap bulan gaji kamu dolar kurang? Nah, ini kan masalahnya memang biaya pendidikan sekarang itu harus disesuaikan dengan zamannya. Makanya kebutuhannya agak tinggi gitu loh Nya. Gitu ya. Ya udahlah, saya anggap ini amal jariah saya, nggak apa-apa, kamu ambil di brankas tuh. Weh. Kamu tahu kan kodenya berapa kan ya? Oh, saya langsung sudah simpan. Ambil seperlunya lah. Lebih dikit nggak apa-apa buat uang jajan kamu ya. Alhamdulillah. Tapi gininya, ini kan juga bagian dari keresahan masyarakat. Banyak yang ijazahnya ditahan karena belum beres administrasinya. Nyonya kan banyak kenalan orang-orang DPR. Mau ya disampaikan itunya permasalahan ini. Oh iya sih, boleh. Saya tuh ya bingung ya, karena memang itu juga dirasakan curhatannya dari sosial media tadi saya baca gitu ya. Anak saya ini sudah bertahun-tahun belajar, tapi rasanya tuh masa depannya itu ikut tertahan gara-gara ijazahnya itu yang tidak bisa dikeluarkan. Boleh deh, ini kayaknya aku harus ngubungin pentolannya DPRD Provinsi Jatim untuk jawab ini nih, ya. Sambil tak hubungi, kamu ambil uang nggak apa-apa wis, langsung dibayar, kasihan itu masa depan bangsa ya kan, itu generasi emas itu yang harus kita perjuangkan untuk benerin bangsa ini, Kak. Apa-apa. Menuju Indonesia emasnya. Yes. Jadi anaknya bisa lanjut langsung daftar kuliah, beres gitunya, bisa langsung kerja gitu ya. Jadi selain MBG itu memang yang paling penting itu yaitu ijazah itu untuk mereka bisa ngelamar kerja ya toh. Oke, yaudah pokoknya kamu nanti sambil habis bayar uang itu keponakan ya, keponakan kamu, tolong ambilin surat yang banyak. Oke, karena siap, akan ya. aku undang pentolannya DPRD Provinsi Jatim, pakarnya akan jawab ini. Wah, budalnya. Sip ya? Tapi saya juga ambil untuk biaya transportnya. Boleh buat biaya kamu ngopi silahkan. Oh, Biar iya. kamu nggak gila, biar kamu nggak stres. Pinnya masih ingat ya? Iya boleh. Cus. Makasih loh Nya. Enak kan dapat nyonya kayak saya? Oh iya, sering-sering loh Nya. Udah saya mau foto-foto lagi nih, videonya juga. Videonya ini kameranya soalnya udah HD, high definition. Sobat Kotak Surat, pendidikan seharusnya menjadi pintu yang membuka masa depan, bukan justru menghadirkan kebingungan bagi anak-anak dan orang tua. Di Jawa Timur, sekolah swasta memiliki peran yang sangat besar. Mereka membantu negara menyediakan akses pendidikan bagi jutaan pelajar sekaligus menjadi tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Namun hari ini tantangan yang dihadapi tidaklah ringan loh. Di satu sisi sekolah swasta harus menjaga keberlangsungan operasionalnya. Tapi di sisi lain
lain masih ada persoalan penahanan ijazah yang berpotensi menghambat masa depan para siswa. Lalu, bagaimana mencari titik temu agar sekolah swasta tetap bertahan tanpa mengorbankan hak para peserta didik? Saya Septi Diajeng, kita masuk di edisi Ngode Ngobrol bareng Dewan. Selamat datang kembali di Kotak Suara Talks, penghubung cerita ya, ruang di mana kita membahas berbagai isu publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, menghadirkan pastinya perspektif, gagasan dan solusi dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan hari ini, Sobat Kotak Suara, kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat penting karena menyangkut masa depan generasi muda di Jawa Timur, yakni terkait pendidikan Jawa Timur. Jangan tinggalkan sekolah swasta, jangan biarkan ijazah tertahan. Sudah hadir bersama kita Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Dr. Anders M. Musyafa atau yang lebih akrab dipanggil Cak Syafa. Ya, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat kasih. ya Cak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya kesehatan menjadi prioritas utama. Dr. Andes Haji M. Musyafa Rauf atau yang akrab sekali lagi dipanggil Cak Syafa merupakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 hingga 2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya. Cak, sebelum masuk materi saya penasaran nih kalau disuruh mengulang masa SMA gitu ya. Apa momen yang paling ingin diulang dari Cak Syafa? Iya. Kalau saya mau mengulang momen yang saya rasakan bahwa hidup ini seakan terlalu cepat. Seakan kita masih berpikir kepingin masih di SMA, masih kuliah, sehingga rasanya itu terlalu cepat kita ini sekarang sudah usia segini. Cepat jadi dewasa ya Cak. Iya, seharusnya kita adalah ingin bersama-sama dengan anak-anak muda seperti yang di SMA maupun kuliah. Tapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari bahwa manusia ini terus akan menghadapi masa yang masa itu sendiri tidak bisa kita tebus dengan apapun yang ada di dunia ini. Betul. Kecuali dengan masa itu sendiri yang bisa akrab dengan kehidupan kita. Baik. Cak, saya mau memulai perbincangan dengan satu realita yang sering terjadi nih. Ini kalau musim PPDB orang tua tuh rasanya kayak war tiket konser gitu Cak. Dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA, dan SMK negeri di kota Surabaya dikeluhkan orang tua siswa. Wali murid antre sejak dini hari untuk mendapatkan PIN pendaftaran SPMB. Sebelumnya beredar video di media sosial banyak wali murid yang antri sejak subuh agar bisa mendapatkan PIN pendaftaran di sekolah yang dituju. Tahapan awal sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Timur, khususnya Surabaya, sudah dimulai tanggal 19 hingga 31 Mei lalu. Di tahap awal ini dilakukan input data dan verifikasi oleh SMP asal siswa. Selanjutnya, calon peserta bisa mengambil PIN secara mandiri sebagai syarat pendaftaran di SMA maupun SMK. Dinas Pendidikan Jawa Timur menetapkan tahapan pengambilan PIN dimulai tanggal 2 hingga 14 Juni. Iya, semuanya berbondong-bondong mengejar sekolah negeri padahal kapasitasnya kan terbatas ya. Apalagi sekarang kan zonasi ya. Nah sebenarnya seberapa penting sih peran sekolah swasta di Jawa Timur? Kalau saya ini juga tidak pernah sekolah negeri sama sekali. Hampir mulai TK, SD, SMP sampai kuliah sekolah swasta. Jadi sangat penting sekolah swasta. Bahkan kalau bicara data. Daya tampung SMA SMK negeri di Jawa Timur itu hanya sekitar 39% dari total lulusan SMP. Artinya lebih dari 60% anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
atau jalur pendidikan lainnya. Kalau sekolah swasta kita abaikan, maka akan terjadi adalah banyak anak kehilangan akses pendidikan. Jadi kita harus mengubah cara pandang bahwa sekolah swasta bukanlah pilihan kedua, bukan pula hanya sebagai pelengkap. Sekolah swasta adalah mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Saya juga Ya. jarang sekolah negeri, milihnya swasta aja. Kadang sekolah swasta ini seperti teman yang paling sering bantu, tapi paling jarang ditanya kabarnya. Cukup nanya, cukup nggak operasionalnya, gajinya aman nggak, bangunannya bagaimana gitu. Nah, Ca, apa sebenarnya bisa dilakukan pemerintah nih untuk membantu sekolah swasta? Banyak sekali. Bantuan itu ke swasta ada beberapa jalur. Yang pertama bantuan operasional pendidikan atau yang terkenal kalau di SD, SMP namanya BOS. Kedua hibah pendidikan yang sesuai ketentuan. Ketiga bantuan sarana prasarana. Kemudian yang keempat beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Swasta ada beberapa yang sudah mampu kemudian memberikan beasiswa. Baik. Selain itu, sekolah swasta juga bisa membangun kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR. Yang paling penting, pemerintah tidak boleh memandang sekolah swasta sebagai pihak di luar sistem pendidikan. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Kalau kita lihat sekarang sekolah-sekolah swasta yang maju, yang di situ menggunakan CSR untuk bisa mengembangkan pendidikannya. Kita ada sekolah Ciputra, ada sekolah itu menggunakan CSR-nya perusahaannya mereka untuk mengembangkan pendidikan. Itu sangat membantu sekali. Sangat membantu dunia pendidikan ya, Iya, Ca ya. betul. Oke. Assalamualaikum. Salam. Sudarmas, surat dari masyarakat. Waalaikumsalam. Ada tamunya. Iya, Ya, ya. Syafa lagi Terima kasih. hadir Ya, nih. ya. Ya, Ca. Ini kan lagi musim pendaftaran sekolah, ya. Betul. Jadi kita harus pinter-pinter memilih pendidikan yang tepat buat anak-anak kita ya, supaya tidak ada penyesalan. Betul. Soalnya penyesalan itu kan datangnya di akhir. Akhir. Kalau datangnya di awal apanya namanya? Pengenalan. Apa dong? Pembayaran. Bayar dulu baru daftarnya. Iya, masuk akal. Iya. Ya, kamu dapat surat dari siapa nih? Dari wali murid juga nggak atau gimana nih? Oh iya, saya bacakan ya. Cak, Ya, ini mungkin. ada surat dari masyarakat. Ya. Nah, ini saya bacakan dulu buat Cak Safa ini. Halo kotak surat, Halo. saya Budi. Pak Budi. Meracuni Eh, kehidupan salah, bukan salah, ya. salah. Jadi Budi ini orang tua siswa dari Sidoarjo, Cak. Ya, ya, Anak ya, saya ini tidak lolos SMA negeri dan akhirnya masuk sekolah swasta. Jujur awalnya ini kecewa karena masih ada anggapan sekolah swasta itu pilihan keduanya. Tapi setelah dijalani, saya malah melihat sekolah swasta ini punya kualitas yang bagus. Yang membuat saya khawatir justru soal biaya pendidikannya. Nah, bagaimana pemerintah bisa memastikan anak-anak yang bersekolah di swasta tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama? Oke, bagus banget pertanyaannya Pak Budi. Wah. Mewakili saya nih. Biayanya, pokoknya keuangan di rumah agak ini nih ya, ngepres-ngepres gitu. itu Pokoknya untuk apalagi pendidikan. ini pendaftaran ya. Pak Budi. Pak Budi. Nama panjangnya Ya. Budiman. Budi Ya, terima kasih Pak Budi ya. Sebentar izin Ca, ini harus nyari surat dulu yang banyak biar Ya. Ca Syafa di sini bisa baca surat dari masyarakat yang diambil dari Sudarmas. Boleh ya? Oh iya, Oke. ini tadi saya juga titipkan pesan buat Pak Budi dan orang tua siswa di seluruh Apa tuh Indonesia. pesannya? Aku wira swasta, antar anak antar istri, gak usah Oke. gengsi sekolah swasta, timbang negeri lewat jalur mburi. Izin Yes, ya, ya. Cak, Ya, ya, makasih, Izin, makasih. Cak. Nanti beli kursi deh. Jangan dong, mending swasta aja ya kan ya. Boleh dijawab keresahan langsung Ca? Ya, jadi yang pertama saya akan jawab bahwa
meluruskan pandangan masyarakat bahwa kita ini jangan menduakan atau menomorduakan Anak swasta. tirikan. Sekolah swasta bukan pilihan kedua. Sekolah swasta adalah bagian penting dari sistem pendidikan di Jawa Timur. Bahkan 60% di Jawa Timur sekolah swasta yang nampung. Sebagian besar anak-anak kita justru ditopang oleh sekolah swasta karena daya tampung sekolah negeri memang terbatas sekali. Apalagi di daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya itu tidak bisa mendirikan sekolah negeri. Pemerintah harus memastikan adanya dukungan melalui program beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, hingga kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR. Tujuannya agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena faktor ekonomi. Ekonomi, betul. Ini tugas daripada pemerintah dan DPRD. Jangan karena ekonomi kemudian akhirnya anak putus sekolah. Ini tanggung jawab yang nanti akan dipertanyakan kita sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jawa Timur itu. Betul. Tapi nih Cak ya, kalau di masyarakat tuh sepertinya kayak ada stigma gitu. Ya. Kayaknya kalau sekolah negeri ini yang unggul nih, anak-anak pilihan, ini yang swasta seperti ini. Jadi kayak di masyarakat ada kubu-kubuan gitu ya, tim sekolah negeri, tim sekolah swasta. Padahal kan ini bukan pertandingan sepak bola ya Cak ya. Ya. Bisa nggak boleh disikapi begitu harusnya ya? Betul sekali kalau ada kata-kata kubu-kubuan antara swasta dengan negeri ini yang pemahaman atau pengertian masyarakat yang harus kita luruskan. Kita harus memperkuat sekolah swasta bukan berarti melemahkan sekolah negeri, tetapi meletakkan pada posisi yang sejajar. Justru keduanya harus tumbuh bersama. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah membangun kolaborasi melalui program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Tahun 2026 ini misalnya, disiapkan puluhan ribu kuota beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya bagi siswa SMA dan SMK swasta. Tujuannya sederhana, jangan sampai ada anak yang berhenti sekolah hanya faktor ekonomi. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat setiap kali kita ketemu melalui berbagai media, melalui berbagai kesempatan, baik itu reses atau kita hearing dengan dunia pendidikan swasta, utamanya pada saat kita ketemu turun ke lapangan itu. Betul. Nah, Cak, ini ada permasalahan lagi nih dari dunia pendidikan. Sering bikin masyarakat bertanya ya, katanya anaknya sudah lulus, perjuangannya sudah selesai, tapi masa depannya kayak seperti di pause gitu, karena ijazahnya tuh tertahan. Menurut pandangan jenengan? Ya, saya melihat persoalan ini harus diselesaikan dengan bijak. Karena kita juga memahami sekolah swasta memiliki tantangan operasional. Karena hampir 80% sekolah swasta itu dibiayai oleh swasta itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita juga harus melindungi hak anak. Ijazah itu bukan sekedar selembar kertas. Itu adalah pintu masuk untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mencari pekerjaan dan membangun masa depan. Jangan sampai anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Di Surabaya ada program Basnas. Basnas? Ya, itu bisa menganggarkan anak-anak yang ijazah belum bisa diambil, dibiayai melalui Basnas. Ada dana bantuan iya, itu ya, Cak dari ya. situ kemudian bisa mengambil ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta. Tuh. Karena swasta itu ya hidupnya dari dalam itu sendiri, dari masyarakat, dari berbagai sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. Termasuk juga salah satunya adalah dari wali murid yang biayai itu. Oke, jadi ada pemanfaatan. Ada surat. Ya, coba.
Sudarmas, surat dari masyarakat. Ini masih dari orang tua nggak ini? Masih Keresahannya. Coba dari sih. keresahan orang tua. Ini kamu kok pintar banget kok nyari surat ya? Oh, sayanya berarti bentar lagi gaji saya naik berarti ininya Naik ya. terus ya. Saya bacakan ya ini ya. Cak, ini ada surat dari masyarakat. Halo kotak surat. Halo. Saya Santi dari Gresik. Iya, Mbak Santi, halo. Iya, tidak ada Susi sama Sunya ya. Santi saja dari Mbak Santi Gresik. aja. Anak saya sudah lulus sekolah sejak tahun lalu, tapi ijazahnya masih tertahan karena ada tunggakan administrasi. Kami sedang berusaha melunasi, tapi kondisi ekonomi keluarga memang belum stabil. Saya takut anak saya kehilangan kesempatan bekerja karena belum bisa mengambil ijazah. Apa ada solusi dari pemerintah untuk masalah seperti ini? Takutnya nanti saya pakai ijazah palsu. Jangan dong. Iya, jangan lo ya. Terima kasih Mbak Santi Iya. di Gresik. Barusan tadi sebenarnya sudah di sounding sedikit sama Cak Syafa ya. Ada dana bantuan dari Basnas ya. Tapi boleh lebih komprehensif lagi nih Cak Ya. penjelasannya. Kita memang harus cari solusi yang berkeadilan bagi mereka di situ. Dari situ sekolah swasta memang memiliki kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain hak anak juga harus dilindungi. Ijazah adalah hasil perjuangan dan pintu masa depan mereka. Karena itu perlu ada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan lembaga sosial untuk menghadirkan solusi, termasuk program bantuan atau tebus ijazah bagi keluarga yang membutuhkan. Saya waktu reses beberapa hari yang lalu juga langsung di forum itu ada wali murid yang mengatakan bahwa dia anaknya sekolah di swasta, kemudian tidak bisa ngambil ijazah karena administrasi tadi kurang bayar SPP, kemudian bayar biaya yang lainnya, total kurang lebih sampai 7 juta. Nah, senyampang saya pribadi ada waktu itu ya, pada saat itu juga ya kalau masih belum kita carikan solusi yang lain. Akhirnya datanglah ke kantor kami. Kami punya sedikit anggaran operasional, kita bantukan 50%-nya, dan yang lainnya kita carikan siapa yang punya pedulian itu. Itu salah satu di antaranya dari sekian. Iya, gini Cak, apa namanya, sekolah swasta itu khususnya juga sering terjadi untuk penahanan ijazah. Apakah ini legal Cak? Kayak gini Cak, maksudnya tindakan dari sekolah ini, karena kan ya gimana ya, di sisi lain memang sekolah memang butuh operasional dan juga anggaran, tapi melakukan tindakan sampai dengan menahan ijazah ini, apakah nanti jika ada sekolah yang bertindak nakal seperti itu ada sanksi dari pemerintah ya? Bahasanya dihaluskan sedikit, bukan sekolahan bertindak nakal, tetapi sekolahan masih butuh operasional yang di situ merupakan bagian daripada kewajiban wali murid. Karena wali muridnya tidak mampu, maka pemerintah harus hadir untuk bisa membantu mereka. Di Surabaya contohnya yaitu tadi ada Lazisnu, ya lembaga zakat Nahdlatul Ulama, yaitu diambil dari sebagian zakatnya PNS yang ada di Surabaya, kemudian itu nanti salah satu di antaranya programnya adalah bedah rumah, termasuk juga tebus ijazah. Tahun kemarin kalau tidak salah ada 1.000 sekian ratus ijazah yang ditebus di sekolah-sekolah swasta. Wah, luar biasa. Kenapa ijazahnya gak bisa dijemput?
wali kota, itu duit pemerintah kota, duit ASN Wong Surabaya yang ingin bantu warga Surabaya. Nah ketika itu sudah disampaikan, ada kesepakatan dengan KKS, maka dibayarkanlah uang itu. Di momennya ke-6, hari ini kita menebus 754 anak di 140 sekolah, baik itu SMA, SMK maupun MA swasta di Surabaya. Program Teguh Jasa karena saya bisa. Jadi saya kira ini solusi, tetapi tidak bisa itu kemudian kita anggap bahwa sekolah ini melakukan pelanggaran, ya kan? Karena memang kewajiban swasta harus menanggung beban macam-macam ya, yang itu harus ditanggung oleh lembaga itu sendiri. Nah, pemerintah tidak boleh, dia tidak proaktif, tetapi harus proaktif juga. Nah itu dinas pendidikan, baik provinsi maupun kota atau kabupaten, selalu aktif untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, yang swasta maupun yang negeri ya, itu tidak boleh dianaktirikan swasta, kemudian negeri harus, kalau negeri los-los saja, di swasta itu juga anak bangsa kita, anak Indonesia, anak Jawa Timur, anak Surabaya, anak Gresik, itu bagian daripada masyarakat kita yang harus kita juga pikirkan gitu. Sepakat ya. Jadi peran-perannya dari pemerintah dan DPR juga tadi untuk solusinya diantaranya ada kolaborasi pemerintah, sekolah, begitu ya. Cak ya, banyak sekali ya, dan juga dari semangat gotong royong gitu ya Cak ya. Oke Cak, di akhir nih mungkin saya minta statementnya jenengan, pesan-pesannya seperti apa juga nih ya kepada masyarakat yang mungkin masih mengkubu-kubu kotak-kotakan itu ya tadi negeri dan swasta terkait pendidikan di Provinsi Jawa Timur deh. Ya, saya selaku Ketua DPRD Jawa Timur dan juga anggota DPRD Jawa Timur menghimbau kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan eksekutif dan juga masyarakat bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab perorangan tetapi tanggung jawab bersama. Kalau kepingin negara ini maju, ya pendidikannya harus maju. Yang maju tidak hanya pendidikan di negeri saja, tetapi swasta juga harus maju. Dan harus mengikuti dan mengisi yaitu bangsa ini dengan pendidikan yang baik, akan semakin kemakmuran semakin baik. Itu ya. Ternyata di sini kita masih banyak yang mengkotak-kotakkan dan itu harus kita hapus. Bahwa swasta dan negeri itu adalah tanggung jawab bersama dan harus diletakkan pada posisi yang sejajar. Tidak boleh ada dikotomi, kalau negeri harus anak emas, swasta kemudian dipinggirkan, tetapi harus berjalan seiring dan juga harus mendapat perhatian. Betul. Tuh, kamu udah dapat jawabannya, udah puas belum? Alhamdulillah puas ya. Sekarang saya mau wira swasta dulu. Ternak teri. Oh, banyak ya usaha kamu ya. Jadi sini di sana. Antar anak, antar istri, sekolah. Saya izin dulu ya. Terima kasih, hati-hati ya. Sobat Kata Suara, ternyata persoalan pendidikan ini memang nggak bisa diselesaikan sendiri ya. Karena di balik angka-angka dan kebijakan ada orang tua yang sedang berjuang. Ada sekolah yang sedang bertahan dan anak-anak yang sedang mengejar cita-citanya. Maka tugas kita bersama adalah memastikan tidak ada yang tertinggal di tengah perjalanan. Karena pendidikan bukan soal
siapa yang lebih unggul, tapi soal siapa yang mau bergotong royong membangun masa depan Jawa Timur. Dan kita akhiri, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Ya, Caca terima kasih. atas Mohon maaf, kesempatan hari mohon ini maaf ya. ya. Terima kasih, pokoknya di sela-sela kesibukannya bisa hadir di Kota Suratos ya. Kita akan berjumpa lagi di sesi atau episode selanjutnya. Kota Suratos. Ya, terima kasih.